Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat sekalian yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana tata cara membayar hutang puasa Ramadan. Jadi, ada 3 cara untuk membayar hutang puasa Ramadan. Yang pertama dengan cara mengqadha'nya saja, yang kedua dengan membayar fidyah, dan yang ketiga dengan membayar kafar. Untuk siapa saja yang hanya mengqadha saja, cukup mengqadha puasa Ramadan itu, yang pertama adalah orang yang sakit dan dia bisa sembuh. Jadi ketika dia sakit, ketika puasa Ramadan dan di luar bulan Ramadan besok, dia cukup untuk mengqadha'nya saja. Karena dia sakitnya tidak kronis, bisa sembuh. Kemudian yang kedua adalah orang yang bepergian, yang musafir. Contohnya orang yang mudik ya, biasanya di bulan Ramadan banyak orang yang mudik ke kampung halaman. Ketika di perjalanan dia tidak kuat menjalankan puasa, maka diperbolehkan untuk membatalkan puasanya, dan di lain hari setelah bulan Ramadan dia cukup untuk mengqadha'nya saja, membayar sejumlah hari puasa yang ditinggalkan. Yang ketiga adalah ibu hamil dan menyusui. Dengan catatan di sini, ibu hamil dan menyusui ini khawatir akan dirinya sendiri atau khawatir dengan dirinya sendiri dan janinnya. Maka ibu menyusui atau ibu hamil yang seperti ini juga cukup membayar qadha puasa sejumlah puasa yang ditinggalkan saja. Begitu. Nah, yang kedua, membayar fidyah. Berbeda dengan ibu hamil dan menyusui yang mengkhawatirkan dirinya sendiri tadi, untuk ibu hamil dan menyusui yang dia mengkhawatirkan janinnya saja atau anaknya saja, mungkin kata dokter ketika dia berpuasa maka janinnya akan bermasalah. Nah, atau untuk ibu yang menyusui ketika anaknya diajak puasa ternyata anaknya rewel atau ASINya tidak keluar, sedangkan ibunya sebenarnya baik-baik saja. Begitupun dengan ibu hamil yang tadi, dia sebenarnya sehat fisiknya, akan tetapi ketika dipakai puasa janinnya bermasalah, tidak berkembang misalnya, dan ibu menyusui tadi misalnya anaknya rewel dan kurang gizi, maka ketika ibu hamil atau ibu menyusui yang seperti ini meninggalkan puasa, maka cara mengqadha'nya tidak hanya membayar sejumlah puasa yang ditinggalkan, akan tetapi ditambah dengan fidyah. Jadi misalnya dia tidak berpuasa selama 15 hari, maka 15 hari dia mengqadha puasa ditambah dengan 15 kali fidyah. Satu fidyah itu sama dengan 1 mud atau sekitar 7-8 ons begitu. Jadi perlu diingat, jika dia hanya mengkhawatirkan tentang dirinya saja atau dirinya dan janinnya, maka cuma cukup dengan qadha. Akan tetapi ketika dia mengkhawatirkan janinnya saja atau anaknya saja, maka harus membayar dengan fidyah. Kemudian mengqadha puasa atau membayar fidyah, maksud saya itu juga dikhususkan untuk orang sakit yang tidak bisa sembuh, kata dokter. Sudah tidak bisa sembuh, maksudnya berarti ketika dia bulan puasa sakit sampai nanti itu kata dokter dia tidak akan sembuh, maka orang yang seperti ini tidak perlu mengqadha puasa, cukup dengan membayar fidyah gitu. Jadi misalnya 30 hari dia meninggalkan puasa, sakitnya dari awal Ramadan, ya berarti 30 fidyah. Dan yang ketiga adalah membayar kafarot. Membayar kafarot ini khusus untuk
pasangan suami istri yang melakukan hubungan badan di siang hari bulan Ramadan. Nah, ini jangan sampai ya kita termasuk golongan yang ini, naudzubillah benar. Maka dijaga dengan baik. Istri halal bagi suami ketika malam hari di bulan Ramadan, tapi kalau di siang hari haram hukumnya, ya. Nah, untuk membayar kafarat ini caranya adalah yang pertama dengan memerdekakan budak. Tapi pada zaman sekarang kita tahu tidak ada budak, ya, sudah tidak ada budak. Yang kedua adalah dengan cara puasa 2 bulan berturut-turut. Nah, jika budak tidak ada sudah bisa diganti dengan puasa 2 bulan berturut-turut. Dikalikan berapa kali dia melakukan itu di bulan puasa. Jika memang dia 2 kali maka 2 bulan kali 2, 4 bulan, dan itu dilakukan secara berturut-turut. Jika tidak kuat lagi, cara yang ketiga adalah dengan memberi makan orang miskin. Ini hanya orang miskin, ya, 60 orang miskin. Itu hukuman bagi suami istri yang melakukan hubungan badan di bulan Ramadan. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa memberi manfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekeliruan. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.